Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Ikhari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan sore hari ini, tepatnya pada tanggal 22 bulan Ramadan, kita bisa kembali bersama-sama mengkaji kitab Mursyidul Amin. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ikhari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Mursyidul Amin ini, masih tentang rahasia dan keutamaan daripada salat. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul jamaah. Adapun keutamaan daripada salat berjamaah. Qala alaihi salatu wassalam. Bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah, adapun salat berjamaah, tafdulu ialah lebih utama salatan fardhi daripada salat sendirian. Berapa keutamaan salat berjamaah daripada salat sendiri? Bisa 27 darajah. Jadi tingkatan derajatnya yaitu 27 derajat lebih tinggi orang yang salat berjamaah daripada salat sendirian. Oleh karena itu, kita berusaha bagaimana senantiasa kita tidak mau menjawab. Maka orang tadi sama dengan dia tidak mengharapkan kepada kebaikan, ya. Dan begitu juga sebaliknya, maka kebaikan itu, ya, kebaikan itu tidak akan mengharap kepada orang tersebut. Itu harus menjawab, karena itu akan kebaikan. Orang yang menjawab azan itu akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sebaliknya, orang yang tidak mau, orang yang tidak mau atau tidak menghiraukan kepada azan, berarti ia tidak mengharapkan suatu kebaikan dan akan dijauhkan dari kebaikan itu tersebut. Karena banyak orang yang mendengar azan sibuk dengan urusannya sendiri sehingga ia lalai kepada sholatnya. Justru orang yang senantiasa mendengarkan azan, menjawab azan dalam hatinya, maka Allah akan memberikan kemudahan untuk ia melaksanakan sholat, ya, sholat berjamaah, ya, di masjid, di mushola, ya. Nah, ini keutamaannya.
Wa qala alaihi wassalamu. Wa qala alaihi salatu wassalamu bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallah arba'ina yawman salata fi jama'atin la yafutuhu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Man shalla barang siapa yang salat arba'ina yawman salatan 40 hari, ya 40 hari salat. Salat apa ini 40 hari ini? Ai shalawatul khamsu, yaitu salat fardu yang 5 waktu. Ya. Salat jadi 40 hari salat yang 5 waktu gitu ya. Fi jama'atin. Ya, secara salat berjamaah. Jadi salat 40 hari ya, salat fardu ya, ini salat fardu ya, 40 hari dalam keadaan berjamaah. La yafutuhu fiha, tidak meninggalkan siapa man fiha, di dalam salat berjamaah itu, takbiratul ihram ya, pada takbiratul ihram. Jadi ia tidak meninggalkan takbiratul ihram ketika sholat berjamaah itu tidak pernah terlambat daripada takbiratul ihram gitu. Jadi di awal sudah mengikuti imam, menuntuti imam. Kataballahu lahu bara'ataini, akan mencatat siapa Allah lahu bagi man tersebut ya, orang yang melakukan sholat berjamaah itu ya, bara'ataini, yaitu 2 kebebasan. Apa 2 kebebasan itu? Bara'atun minan nifaq, yang pertama dibebaskan dari sifat munafik. Ya, yang kedua wa bara'atun minan nar, dibebaskan dari siksa api neraka. Nah, ini keutamaan orang yang sholat berjamaah selama 40 hari. Ya. Bukan hanya sholat maghrib saja, bukan ya. Tapi di sini shalawatul khams. Ya, jadi sholatnya yaitu sholat 5 waktu. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuhnya itu full selama 40 hari ia sholat berjamaah. Ya, maka ia akan mendapatkan kebebasan. Yang pertama, kebebasan dari sifat munafik. Yang kedua, kebebasan dari api neraka. Sahabat Nipari yang dirahmati Allah, nah ini sangat luar biasa. Karena di pembahasan yang terdahulu kita tahu bahwa ya, yang membedakan keimanan kita kepada orang munafik itu adalah syuhudul atamati was subhi la yastati'unahuma, kesaksian kita terhadap sholat isya dan melaksanakan sholat subuh. Karena orang munafik itu tidak mampu melaksanakan 2 sholat tersebut ini. Dan bahayanya orang munafik ini di dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Ya, bahwa orang munafik dan orang-orang kafir itu ya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita ya dapat terhindar dari sifat munafik ini. Maka Rasulullah memberikan obat sehingga kita mampu terhindar dari sifat munafik tersebut. Ya, semoga kita semua dapat menjaga sholat kita. Ya. Bagaimana agar ya tidak bermalas-malasan dalam sholat. Jika sudah ada bunyi azan, maka kita senantiasa bersiap-siap untuk melaksanakan daripada sholat.
Ada kisah suatu waliullah yang ia menjadi seorang wali karena sebelum azan sudah bergegas ke masjid. Kata beliau, mengapa kita harus menunggu panggilan untuk ke masjid ya? Artinya mendahulukan. Alangkah indahnya sebelum dipanggil kita sudah datang duluan itu. Alangkah indahnya ya. Kalau bisa sebelum dipanggil sudah datang duluan, maka orang itu akan, kan kalau kita misalnya ini dengan pimpinan ya, tahu bahwa nanti ada rapat misalnya, atau dipanggil, itu sebelum dipanggil rapat belum dimulai kita sudah datang duluan di tempat, itu menunjukkan ya kegembiraan kepada pemimpin. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala itu gembira ketika kita mampu sebelum azan sudah ke masjid, misalnya seperti itu. Kita lanjutkan fadilatul sujud. Nah, ini keutamaan daripada sujud. Qala alaihi salatu wassalamu, bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma taqarraba al-'abdu illa Allah ta'ala bi syai'in afdala min as-sujudi khafi. Tidaklah dekat suatu hamba illa Allah kepada Allah, illa Allah ta'ala, kepada Allah ta'ala, bi syai'in, dengan sesuatu, afdala yang lebih utama, min as-sujudi, dari sujud, khafi, yang samar. Maka tidak ada yang lebih mendekatkan seorang hamba, kata Rasulullah SAW, ya, yang lebih utama daripada sesuatu itu, yaitu sujud. Dengan sujud, bahwa dengan sujud itu paling dekatnya hamba itu kepada Allah ketika sujud. Khafi, yang samar. Apa maknanya samar di sini? Ai min salatil nafil fi baitihi haitsu la yarahu nas, yaitu dari sholat sunnah fi baitihi, di rumah ya, sholat sunnah di rumah, haitsu la yarahu nas, sekiranya tidak terlihat oleh manusia. Jadi sujud yang lebih utama itu yang samar, yang tidak dilihat oleh orang. Seperti halnya sholat sunnah di rumah, nah, itu lebih utama ya. Kayak ketika mau sholat jamaah ya, disunahkan kita qobliyahnya itu di rumah, melaksanakan sholat di rumah sebelum berjamaah di masjid. Ini lebih utama. Di antara faedahnya yaitu amal sirri afdalu min amalil alaniyah. Amalan sirri, amalan yang dirahasiakan itu lebih utama daripada amal yang ditampakkan ya. Ditampakkan itu lebih utama yang sirri ya, sholat ya, sedekah dan lain sebagainya, itu kalau tidak ditampakkan itu lebih utama ketimbang yang ditampakkan. Nah itu. Warawiyu, dan riwayatkan anna rajulah, bahwasanya ada seorang laki-laki, qala, berkata, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah, ud'u Allah ay yaj'alani min ahli syafa'ataka wa arzuqni rafitaka fil jannati.
doakan aku, katanya laki-laki tadi. Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah, ud'ullah ayat ja'alni, dan jadikan aku min ahli syafa'ataka, dari orang yang mendapatkan syafaatmu, ahli syafaatmu. Wa an yurzuqani, dan memberikan kepadaku, kata Allah ya, marafitika, fitika, kepada menemanimu fil jannati, di surga. Jadi ada seorang laki-laki ya yang mohon kepada Rasulullah untuk didoakan kepada Allah. Doanya apa? Minta didoakan agar satu menjadi orang yang ahli mendapatkan syafaat Rasulullah kelak di yaumil qiyamah, serta minta diberikan ya bisa menemani Rasulullah SAW fil jannati, di surga. Maka Rasulullah SAW menjawab, qala a'inni bikasratis sujud. A'inni, tolonglah aku, kata Rasulullah, bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Maka orang laki-laki tadi itu, kata Rasulullah, disuruh menolong dirinya, menolong Rasulullah dengan apa? Dengan memperbanyak sujud, memperbanyak sholat ya. Jadi kalau kita ingin nanti mendapatkan syafaat, pertolongan Rasulullah, dan berkumpul menemani Rasulullah di jannah, di surga, maka kita sebagai umatnya ya harus memperbanyak daripada sujud ya, memperbanyak sujud. Apalagi ini bulan puasa ya, bulan puasa, insya Allah ya, sholat maktubah ya, memperbanyak sholat sunnah ya, sholat tarawih ya, 22 rakaat, dan ditambah lagi nanti sholat witir, dan juga lagi ditambah dengan sholat tahajud ya, insyaallah ya. Mari kita sempatkan di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak sujud ya, sebelum sahur ya, bangun malam ya, apalagi ini di 10 akhir daripada bulan Ramadan, itqan minan nar ya, supaya kita dihindari dari api neraka. Dan bagaimana kita pada 10 malam hari ini berjuang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, diisi dengan amalia-amalia soleh, di antaranya yang tadi memperbanyak sujud ya, memperbanyak sujud. Waqala Abu Hurairah, maka berkata siapa Abu Hurairah, aqrabu ma yakunu abdu illallahi ta'ala ila sujud, ila sujud ya. Mendekati sesuatu yakunu abdun, siapa seorang hamba, sangat dekat ya, ilallah, kepada Allah, ila sujud, ketika sujud. Dekatnya seorang hamba itu ya pada Allah Ta'ala ya ketika sujud. Fa'aksaru du'a'u inda dzalika, maka memperbanyaklah kalian doa kepada doa. Apa doa ya? Fa'aksaru doa inda dzalika, ketika sujud. Jadi ketika sujud itu kita harus memperbanyak doa, karena di sanalah letak kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, doa apa saja ya, doa apa saja ketika sujud kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan sedikit lagi. Fadilatul khusyu' ya, fadilah
atau keutamaan daripada khusyuk. Nah, ini ya, sulit ini ya, khusyuk ini. Qala ta'ala, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah pada salat li dzikri, untuk mengingat, ya, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuannya salat itu kan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala alaihi wassalamu, dan bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamas salatu tamaskunun wa tawaddu'un wa tadarru'un wa ta'assufun wa nadamun. Ya. Innamas salatu, adapun bahasanya salat, tamassukun ialah ketenangan, ya. Salat itu ketenangan. Dia orang salat tenang, ya. Tidak boleh keburu-buru salat. Ya. Wa tawaddu'un, kerendahan. Ya. Tawaddu'. Ya. Wa tadarru'un, dan kekhusyuan. Ya, khusyuk, tenang, ya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ta'assufun wa nadamun, yaitu menyesal dan penyesalan. Ya, menyesal terhadap kelalaian kita, dosa-dosa kita, ya, ketika sholat. Ingat, ya, menenangkan hati, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta menjaga kekhusyuan kita di dalam sholat, dan merasakan penyesalan, ya, di dalam sholat itu, ya. Watada'u, dan meletakkan orang yang sholat, ya, yadaika fatakulu, kedua tanganmu, fatakulu, maka mengatakan Allahumma, Allahumma, mendekatkan tangan, dua tangan, dan berkata Allahumma, Allahumma, ya Allah, ya Allah. Faman lam yaf'al fahiya khidajun, ya, khidajun, ya, khidajun, ya. Maka barang siapa lam yaf'al, tidak melakukan itu, ya, di dalam sholatnya tidak ada ketenangan, tidak ada kerendahan, tidak ada kekhusyuan, tidak ada penyesalan, ya, fahiyah, maka adapun itu, ya, khidajun, ya, kata Rasulullah, sia-sia apa? Sholatnya. Oleh itu mari kita jaga sholat kita, ya, dengan ketenangan, ya, kerendahan hati, ya, kekhusyuan, dan penyesalan. Nah, ini agak susah, tapi harus kita latih, ya. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza shallaita, apabila salat siapa engkau, salatan, satu salat, fasalli salata muwaddi'in, maka salatlah, ya, bagaimana salatnya orang yang terpisah. Salat sebagaimana orang yang terpisah. Ai muwaddi'in li nafsihi, muwaddi'in lahwanu sairi ila maulahu. Ai artinya berpisah li nafsihi, dari dirinya,
muwaddi'il lahwanu, dan berpisah dari hawa nafsu. Ya. Jadi orang sholat itu harus memisahkan terhadap dirinya, dan memisahkan sholat itu memisahkan antara dia dengan dirinya, dan memisahkan dirinya dengan hawa nafsu. Ya. Nah, semuanya ila maulahu, semuanya kepada hanya, jadi ketika sholat sairi ila maulahu, ya, hanya ingat kepada Tuhannya. Ya, jadi apa-apa yang berkaitan terhadap dirinya itu dipisahkan dulu, dihilangkan. Ya, kegiatan-kegiatan, ya, apapun yang akan dikerjakan misalnya, nah itu dipisahkan dulu ketika sholat, ditaruh dulu. Ya, pisahkan. Ya, harus dipisahkan juga hawa nafsu, ya. Ya, keinginan-keinginan kita di luar sholat itu harus dipisahkan terlebih dahulu. Nah, maka keseluruhan itu harus dari gerak-gerik kita, bacaan sholat, ya, semuanya ini hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rabb yang kita sembah ketika sholat, ya. Ya, ini agak susah karena ya menjadi sholat yang khusyuk, ya, yang penuh kerendahan dan ketenangan ini, ya, kalau kita tidak latih maka tidak akan mampu. Kita harus sering dilatih, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yantahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah illa bu'dan. Nah, ini man, barang siapa, lam yantahu, tidak menjaga, siapa man, salatuhu, ya, salat, apa salatnya man, anil fahsya, dari perbuatan keji, wal munkari, dan munkar, ya, lam yazdad minallah illa bu'dan, tidaklah bertambah, ya, siapa man itu minallah, kedekatannya, minallah, dari Allah, tidak bertambah kedekatannya kepada Allah, tidak bertambah dekat kepada Allah illa bu'dan, kecuali ia semakin jauh. Jadi tujuan daripada sholat, ya, itu adalah bisa menjaga diri kita anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar. Maka kalau tidak sampai bisa, ya, menjaga itu, maka tidaklah bertambah kebaikan, tidak bertambah dekat kepada Allah, kecuali kita akan semakin jauh. Ya. A'udzubillahi min dzalik. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kenapa justru banyak, ya, akhir-akhir ini, ya, orang yang kita katakan panutan, ya, yang punya ilmu masih bisa melakukan perbuatan keji dan munkar. Nah, itu, ya, korupsi dan sebagainya, ya. Justru tidak mencegah dia dari keji dan munkar. Nah, ini perlu diperiksa sholatnya. Ada apa dengan sholatnya? Ya, ketika tidak mampu bisa menjaga dirinya dari perbuatan keji dan munkar, ya. Mudah-mudahan, ya, kita semua, ya,
dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita bisa menjaga sholat kita dengan baik, ya, dengan kualitas yang baik tentunya, sehingga berdampak kepada, ya, perbuatan kita sehari-hari, baik hablum minallah dan hablum minan nas. Baik hubungan kita kepada Allah, juga hubungan kita kepada manusia. Amin ya rabbal alamin. Wa'lam anna salatah munajah. Lagi sedikit kita tambahkan. Ketahuilah bahwasanya salat, adapun salat, anna salatu munajah, bahwasanya salat ialah munajah, interaksi, ya, ya, interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat itu, ya. Fakaifa yumkinu ma'al ghaflah, maka bagaimana ada siapa orang yang sholat itu ma'al ghaflah, lupa, ya, kok bisa lupa, ya, padahal sholat itu adalah, ya, interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung kita berbicara pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullah ila salatin lam yuhdiri ar-rajulu fiha qalbahu ma'a badanihi, ya, tidaklah melihat siapa Allah ila salatin, ya, kepada suatu salat, ya, lam yuhdiri, yang tidak hadir, ya, tidak menghadirkan, tidak hadir ar-rajulu, siapa laki-laki, fiha, di dalam salatnya itu, ya, qalbahu, hatinya, ya, ma'a badanihi, bersama dengan badannya, terhadap geraknya hatinya, ya, maka tidak melihat Allah, ya, Allah tidak melihat kepada salatnya seorang laki-laki, ya, seorang hamba yang tidak menghadirkan antara hati dengan gerakan badannya. Ada yang sedang, ya, badannya saja yang bergerak tapi hatinya kemana-mana, ya, entah ke pasar, ya, atau ingat jemuran, atau ingat dunianya, ya. Nah, ini tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita hidayah serta menjaga kita, ya, dari pada kemalasan, ya, malas, ya, rasa malas ini yang sulit untuk kita tinggalkan, ya, rasa malas untuk melaksanakan sholat, ya. Maka ketika mendengar azan, ya, kita harus segera bergegas untuk melaksanakan sholat. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, ya, menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan juga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.